Di awal film, kita akan diperlihatkan satu kelompok militer yang baru saja tiba di sebuah rumah villa tengah-tengah pulau terpencil. Mereka dengan persenjataan yang sangat lengkap akan memburu seseorang. Kemudian, seorang laki-laki yang baru selesai mandi dan dia masih berbusa di atas kepala membawa sikat WC. Lalu, tiba-tiba dengan seketika, seorang laki-laki itu langsung terseret ke dalam gudang. Entah siapa yang menggusur ke dalamnya, seluruh pasukan taktis langsung bersiap siaga dengan persenjataannya. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak sadar di belakang ada seseorang. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat 6 jam yang lalu. Seorang pejabat militer telah memberikan sebuah paket kepada seseorang untuk mengeksekusi beberapa pejabat busuk. Di sana mereka telah mempersiapkan para pembunuh bayaran yang telah dihubungi oleh markas. Mereka semua yang sudah mempersiapkan diri dengan persenjataannya masing-masing karena akan menjalankan misi untuk mengeksekusi seseorang. List is on its way. All right, man, moving out. Hunting season's open. Di sisi lain kita diperlihatkan Kang Paket yang sedang mengirimkan surel yang akan dibawa oleh mereka. Namun terjadi kecelakaan. Selang beberapa lama kemudian, Kang Paket yang sudah kritis dan mati di tempat. Paket yang telah dibawa dengan amplop coklat berisi lumuran darah. Sang dokter langsung melihat paket tersebut ternyata ada nama teman lamanya, sehingga dia pun langsung menghubungi seseorang. Hey buddy, how you doing? Oh yeah, you're... Sang dokter langsung mengatakan kepada teman lamanya, dialah orang yang sedang berlibur di pantai terpencil yang bernama Sergio Suster, bahwa namanya telah terdaftar dalam amplop hitam berisi darah. Your good name was right there. Fifth position. A list of names? Yes. Including mine? Mendengar informasi dari si dokter, namanya yang telah tercantum dalam amplop coklat, mungkin saja dia akan naik jabatan beberapa waktu kemudian. Namun, semua tidak tahu apa yang telah terjadi dalam amplop tersebut. What you find? Here he is, right on the button. 2 special op units to his place. Singkat cerita, para pemburu bayaran, mereka semua adalah para tentara militer yang sudah terlatih, yang sudah dibayar oleh seseorang untuk mengeksekusi 5 orang yang telah terdaftar dalam amplop coklat. Dan ini adalah misi yang sangat rahasia yang benar-benar akan dilakukan oleh mereka, sehingga mereka pun langsung bergegas. Sedangkan dalam pulau terpencil tersebut terlihat ada seorang laki-laki, dialah yang bernama Leo. Melihat ada beberapa tim pasukan khusus militer menggunakan perahu boot yang langsung masuk ke dalam pulau ini. Melihat mereka semua dengan persenjataan yang sangat lengkap, akhirnya Leo pun langsung bergegas untuk bersiap-siap. Semua pasukan langsung menuju villa, di mana ada seorang pembantu yang bernama Jenny dan Alice, seorang gadis. Sang pembantu Jenny langsung melihat dan menghalau semua pasukan. It means the best song you're about to hear. Hey, hey. Alice! Sungguh tanpa diduga, Sergio yang belum selesai cokbun, dia pun harus bergegas karena anaknya telah berteriak. Bahkan di kepalanya masih ada sabun yang sedang menempel.
Dengan begitu, Sergio langsung melihat dari jendela. Ternyata seluruh pasukan dengan bersenjata yang lengkap sudah ada di dalam vilanya. Langsung memerintahkan kepada istrinya untuk melindungi si bayi yang sedang tidur. Dan jangan khawatir bahwa Sergio akan menghalau seluruh pasukan ini dengan kekuatan sendiri. Dia langsung kembali ke toilet dan membawa sikat WC untuk menghajar seluruh pasukan dengan kekuatan seadanya. Take that shit! Somebody help me! Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang. Sergio yang sudah terkapar dibawa oleh Leo ke tempat persembunyian bawah tanahnya. Dia yang masih kelenger-kelenger karena telah dibius oleh obat yang sangat kuat sekali, di mana Leo langsung menancapkan obat adrenalin sehingga dia pun langsung sadar kembali. Sergio yang sekarang tidak tahu apa yang telah terjadi, kemungkinan itu adalah perampokan dengan bersenjata. Namun Leo yang melihat dengan tingkah laku para pasukan, yang jelas mereka semua tidak menginginkan harta, namun sedang menjalankan misi, mungkin saja akan membunuh Sergio. I've names on the list, including yours, Including mine. The executive blacklist. All of us are about to die. We're absolutely gonna die. Selang beberapa lama kemudian, tibalah sang komandan yang bernama Boss Mission dengan anak buahnya Esmeralda dan Quasimodo. Mereka adalah tim pasukan khusus yang sangat pemberani. Melihat seluruh anak buahnya yang telah sampai di pulau ini, ternyata sudah ada yang menghajar secara habis-habisan. Mungkin saja ada tikus yang telah melindungi keluarga ini. Tanpa basa-basi, Mission langsung melakukan eksekusi kepada mereka dan menginterogasi siapapun yang masih hidup untuk bisa dijadikan umpan. Ternyata dia langsung mengatakan ada seseorang tukang yang tidak jelas dikatakan namanya, sehingga Mission pun langsung emosi. What? Golf cart? Is that it? Golf cart? bladder, gargle mouthwash. Quit playing with me! Fuck! Fuck! What's the go? Singkat cerita, akhirnya Quasimodo langsung mempersiapkan bom yang ada di pojokan rumah. Dia yang akan membuat sebuah insiden di mana keluarga ini telah mati terbakar, supaya telah mati secara alami, karena mereka semua adalah tim pasukan khusus untuk mengeksekusi. Tetapi di mana Sergio yang sudah keluar dari persembunyiannya bersama Leo melihat ada beberapa tim yang telah merusak bunganya, sehingga Leo langsung marah. Why does it is? Damn, he's split! Schuster split! He's moving out! The man just split. Sungguh tanpa diduga, Leo dan Sergio telah memanipulasi mereka dan ada perahu yang telah melaju ke tengah lautan. Padahal dia akan menyelinap untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sebelum itu, Sergio langsung membuka beberapa email dan surel untuk bisa menghubungi seseorang. Namun ternyata di sini tidak ada jaringan, sehingga surel tersebut akan dilanjutkan ke iPad-nya milik anak perempuannya. Namun tiba-tiba saja salah satu pasukan telah mengintip. Namun di sisi lain, Mission langsung memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk mengejar perahu yang telah melaju di tengah-tengah lautan, supaya bisa mengejar Sergio. Padahal si Sergio yang sekarang sudah ada di dalam rumah melihat keluarganya yang sedang terpingsan dan dijaga oleh seseorang. Kemudian di mana Sergio langsung masuk ke dalam ruangan istrinya, melihat ada bayinya yang sedang berseri-seri di dalam ventilasi udara. Akhirnya Sergio pun langsung mengambil anak perempuan yang masih bayinya. Tetapi beberapa pasukan telah masuk, lalu tiba-tiba Leo?
load was empty. There. Quiet. You out of your mind? You and your shitty baby! Oh, I cannot believe it. No fair. You're dead? Really bad idea. Pertarungan yang sangat brutal. Untung saja Leo berhasil menghalau dan dia pun langsung masuk ke dalam ruangan rahasia yang telah dibangun oleh Leo bertahun-tahun kerja di tempat ini. Bahkan Sergio tidak mengetahui ruangan ada di tempat ini. Dengan begitu Leo langsung membawa Sergio bersama bayinya masuk ke dalam ruangan bawah tanah, karena ini adalah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun sayang sekali, sang bayi yang sekarang sedang boker, dia pun harus mengganti popok. This is just... Diapers. Do need diapers, yes. You're not turning my robe into diapers, are you? Of course I am. Give it that robe. Pervert. Ridiculous. Selang beberapa lama kemudian, ketika Sergio telah berganti baju, dia malah memakai baju seragam ketentaraan. Entah di mana dia telah mendapatkannya, dan dia terus saja bertingkah sebagai komandan. Namun Leo tidak menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Sergio. Dia terus saja berfokus untuk mengganti popok si bayi. Bahkan dia telah menggantinya dengan sangat sempurna menggunakan kain handuk Sergio. That's it. It's only a diaper. Just say, put on Charlotte. That's so incredible. Kemudian mereka berdua yang sekarang terkurung di bawah tanah tanpa persenjataan dan harus melakukan perlawanan pergi dari tempat ini. Namun sayang sekali, sang bayi yang sekarang ingin bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saja dia langsung merengek dan menangis dengan kencang. Bingo! Boss, we've got our first lead. Hingga pada akhirnya suara tersebut telah terdengar oleh seluruh pasukan khusus. Mereka pun telah mengetahui jalan kemanakah Sergio dan Leo ada di tempat ini. Mereka pun telah mengetahui persembunyian di bawah tanah, sehingga Mission langsung memberikan sebuah instruksi untuk melakukan penyerangan. We got visitors. That's always some excuse for Like this. Just don't do it. What did they do? Schuster ended you. Sungguh konyol sekali. Untung saja Leo berhasil menghalau si Kusimodo, di mana dia telah dihajar habis-habisan oleh si Leo. Bahkan dia telah bercucuran darah. Seluruh pasukan telah mati di bawah tanah. Akhirnya Mission langsung mengatakan kita harus menggunakan senjata api. Now, gardening's over. Di sisi lain, Sergio dan Leo yang sekarang sudah keluar dari bawah tanah, dan dia telah berlari ke tengah-tengah hutan untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana Leo meminta maaf kepada Sergio, bahkan dirinya tidak menceritakan tentang latar belakangnya. Dia adalah seorang pasukan khusus militer yang telah lari dari medan pertempuran. Bahkan dia tidak mempunyai nyali untuk berperang. Namun untuk menebusnya, dia akan melindungi keluarga Sergio. Nothing. It's okay. Come here. Wrong sounds. What do you mean wrong sounds? Singkat waktu, akhirnya Mission langsung menghubungi mereka berdua dan langsung mengatakan bahwa keluarganya akan mati secepat mungkin. Kalau tidak, Sergio harus datang ke dalam villa. Dalam hoki-toki tersebut, mereka pun langsung adu bacot bersama. Dan ini adalah sebuah ancaman ultimatum dari Mission supaya Sergio akan datang ke tempat ini. Bahkan Jen yang sebagai nenek-nenek di tempat ini telah dibunuh oleh Mission. Turn yourself in with Schuster and his daughter. Every 15 minutes. We're in business.
I'm gonna screw you so hard, Gardner. God have mercy on my soul. Sungguh mengerikan sekali. Sergio benar-benar marah, meminta suntikan adrenalin dan ditancapkan kedua pahanya. Dengan seketika, keberanian yang ada dalam jiwa Sergio langsung meluap-luap, berlari masuk ke dalam villa untuk menghajar Mission bersama para konco-konconya. Dengan keberanian yang telah disuntikan dari adrenalin tersebut, sehingga Sergio mengamuk. 60 seconds. Fucking Nazi! You fuck my wife! You fuck my wife! I'm the king of the world! Sungguh kocak sekali. Sergio ternyata tidak menghajar mereka, hanya ada di dalam halusinasinya saja. Untung ketika dia telah keluar dari villa, telah dibawa oleh Leo. Langsung melakukan komunikasi dengan Mission untuk melakukan pertukaran antara Sergio dengan keluarganya. Dia akan menyerahkan Sergio dengan hidup-hidup, bahkan keluarganya harus keluar dari villa hidup-hidup. Sergio langsung mengatakan kepada istri dan anaknya untuk meminta maaf karena dia tidak menjadi seorang ayah yang baik, karena dia hari ini akan mati. Sergeant Baum. I'm Sergeant Leo Baum. You're Major Mason. Singkat cerita, Mission yang telah mengetahui latar belakang Leo, bahkan dia adalah seseorang yang telah bertemu ketika di pasukan khusus. Dengan kata-kata yang telah mereka ungkapkan di beberapa tahun yang lalu, bahwa Leo adalah seorang tentara pengecut. Dia yang telah keluar dari barisan militer dan hilang entah kemana. Kemudian mereka berdua yang sekarang sedang melakukan perdebatan, tiba-tiba saja ada salah satu anggotanya si Mission yang telah menemukan Leo dan Sergio. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung mengancamnya dengan sangat hati-hati. Namun Esmeralda yang telah mengintip dari balik semak-semak, dia pun langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua. Akhirnya adu jotos pun terjadi. Feels good, huh? That turn you on, you! It's pretty dead, huh? Sister! Sungguh tanpa diduga, Esmeralda yang telah mati di balik semak-semak, Quasimodo yang melihat jasadnya sudah tergeletak dengan bersimpah darah. Namun Leo dan Sergio yang sekarang sudah masuk ke dalam villa, melihat Mission yang sekarang sedang sendirian, dia pun langsung menantang Mission bahwa dia adalah seseorang yang tidak jujur. Di mana Leo dan Mission mempunyai sebuah masalah ikatan batin, bahkan mempunyai sebuah masalah pribadi yang sekarang akan diselesaikan dengan secara jantan. Mission mengatakan bahwa dia akan melepaskan senjata dan pistol yang ada di dalam tubuhnya sampai berbalik untuk bisa mengeceknya. Dengan begitu, Leo pun langsung menerima tantangan Mission. Sebagai laki-laki sejati, dia akan mempertaruhkan harga diri dan nyawanya untuk bisa membuat sebuah kesepakatan bahwa dirinya bukan seseorang yang dulu lagi. Dua anggota prajurit militer yang sangat tangguh. Disinilah mereka berdua akan mempertaruhkan harga diri mereka dengan bertarung tangan kosong. Di akhir pertarungan, Mission langsung menodongkan senjata kepada Leo. Ternyata memang betul bahwa Mission adalah bukan laki-laki sejati, bahkan dia tidak mempunyai kehormatan. Tiba-tiba saja dari belakang muncul tembakan. Fuck! 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 Fu
soldier, what the fuck? Sungguh tanpa diduga, ternyata Quasimodo yang telah mengetahui semua alur cerita mereka berdua akhirnya telah menembak Mission sampai mogok. Bahkan ditambah lagi dengan dihajar oleh Leo, sampai-sampai Quasimodo langsung keluar dari timnya. Selang beberapa lama kemudian, kita akan melihat keesokan harinya, hari yang sangat kelabu. Mereka semua akan pulang ke rumah, di mana Sergio langsung mengucapkan terima kasih kepada Leo yang telah melindungi keluarganya di tempat ini. Thank you, Leo. You from the bottom of my heart. Kemudian, akhirnya Sergio bersama keluarganya telah keluar dari pulau pribadinya untuk bisa meminta bantuan dan akan pulang ke rumah bekerja setiap hari. Namun sayang sekali, ketika Leo akan membereskan kebunnya, tiba-tiba saja Mission telah menghilang. Mason. Is she asleep? Selang beberapa lama kemudian, Sergio yang sedang mengendarai mobil, dia pun akan pulang ke kota. Namun tiba-tiba saja di belakang mereka ada mobil sedan yang terus saja mengebut dengan sangat kencang sekali. Diduga itu adalah Mission dengan mempunyai dendam amarah akan membunuh. Be careful! No, you can pull over! Oh, yes! Bomb! Goddamn asshole! Sungguh mengerikan ketika Leo melihat dari mobil, ternyata Mission ada di belakang. Dengan menodongkan senjata kepada Leo, dia pun akan menyerah. Namun Sergio langsung keluar dari mobilnya untuk mengalihkan perhatian, karena memang betul si Mission tidak mempunyai sebuah kehormatan. Dia adalah tentara militer yang paling culun dan hanya bisa menodongkan senjata kepada seseorang. Padahal ini hanyalah pengalihan saja untuk bisa menghajar. Now you see? Now you... Oh, damn, that was close! Go for it. Let's fight it out. Come on. Beat! Yes! Ya, jurus 1000 fatality. Akhirnya Mission pun langsung mokat dihajar oleh si Leo. Dan sekarang mereka pun semuanya telah aman. Sergio yang terus saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Leo, karena dia telah melindungi keluarganya yang kesekian kalinya. Dan disinilah mereka berpisah. Leo? Are you leaving? Goodbye. This guy's something else. Maybe I should Shut be up more. now. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semua para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sangat seru sekali. Satu pasukan khusus diperintahkan untuk membantai satu keluarga. Untung saja tukang kebun mereka telah mendapatkan sebuah pelatihan dan bersembunyi di tempat ini, sehingga Sergio telah selamat dari kematian. Kemudian, bagaimanakah nasib Leo sekarang? Dia kembali ke kebun dan ke pulau pribadi milik Sergio dan bekerja setiap hari. Kemudian, di mana Sergio melanjutkan aktivitasnya bekerja sebagai pejabat. Ya, begitulah. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.
Bye-bye.